Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Kemudian yang berikutnya adalah keluarganya. Oke, keluarganya juga mesti dibekali dengan pemahaman-pemahaman terbaik. Yang berikutnya adalah lingkungan. Ya, bagaimana penyikapan terhadap lingkungan. Oke, nah ini yang akan kita lepaskan, mindset atau mental yang tidak tepat, dalam memandang, saya tulisannya nih, memandang IBK. Selama ini ada perasaan minder, ya kan? Apalagi putus asa, apalagi ya. Bahkan ini ada ya yang menyalahkan Allah. Ya. Apalagi ya, minder, putus asa, menyalahkan Allah, ya, menyerah dengan potensi diri, ya. Terus kemudian juga ya, akhirnya takut menghadapi masa depan. Ini adalah perisai-perisai ya yang membuat akhirnya potensi yang ada di dalam diri, ya, yang tadinya Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan dengan begitu dahsyat, semua terkubur jadinya, ya, terkubur. Dan banyak lagi yang lainnya, ya mungkin juga marah, ya, emosi, ya, yang akhirnya itu ditampakkan gitu. Makanya kita sebagai nanti kita akan melihat bagaimana kita sebagai insan-insan yang memandang mereka juga harus fahami gitu loh keadaan mereka gitu ya. Nah ini ada, alhamdulillah saya tidak minder, putus asa dan lain-lainnya Pak Nas. Justru saya merasa Allah bersama saya, banyak kasih dan sayangnya diberikan pada saya. Yes, alhamdulillah. Kalau seandainya sudah melepaskan perisai, ini kan perisai ini, ya, ini adalah perisainya, ya, ini adalah perisai-perisai di kalangan IBK, ya. Dan apa yang terjadi, ya, sehingga akhirnya potensinya down. Nah, teman-teman semuanya, kenapa saya buat daftar seperti ini, ya? Karena bisa jadi ketika kita sendiri memandang, ya, kita sendiri memandang teman-teman IBK itu dalam posisi yang kenapa sih kok dia marahan terus, kok dia emosi banget sih gitu. Ya nauin aja dong, kitanya yang harus nauin, kita yang harus memahami, kita harus maklum gitu ya dengan kondisi mereka. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana perisai-perisai ini bisa buka perisainya, ya. Perasaan minder, putus asa, menyalahkan Allah, ini nggak boleh ada semuanya, oke? Yang ada adalah bagaimana ya fokus dengan, saya ganti pakai warna yang bagus deh ya, fokus dengan kemampuan istimewa yang Allah tanam. Nah, ini yang harus ada di diri saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dari para IBK, ya. Fokus dengan kemampuan istimewa yang Allah tanam. Cari, ya, cari saya kira-kira apa ya gitu, cari, ya. Kira-kira saya apa ya? Harus dicari. Juga minta kepada Allah. Ya Allah, ya, kemampuan apa, ya,
yang bisa saya persembahkan ya untuk menjadi insan-insan istimewa ya. Nah, ini harus benar-benar dilakukan yang namanya repetisi. Repetisi. Saya pun ya sebenarnya bukan cuma sekedar saudara-saudara kita IBK ya, tapi kadang-kadang manusia juga begitu ya. Dia mindernya juga ada, putus asanya juga ada, dan seterusnya ya. Sebenarnya bukan hanya ini domain para IBK, tapi juga kita rata-rata juga punya hal-hal seperti ini. Maka harus dilakukan yang namanya apa? Repetisi ya, untuk ya repetisi ya. Jadi kalau tiap bangun pagi ya, tiap bangun pagi itu harus sampaikan gitu ya, saya adalah muslim berprestasi kebanggaan Allah, 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 saya adalah. Jadi ada yang namanya repetisi ya, pengulangan tekad yang baik bagi diri kita tiap bangun pagi tuh. Saya adalah manusia insan berprestasi kebanggaan Allah, saya adalah manusia berprestasi kebanggaan Allah, terus begitu ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi nanti akan muncul ya, akan muncul, Allah akan pilihkan ya hal-hal positif yang akan Allah titip kepada saudara-saudara kita dari IBK ya. So fokuslah dengan kemampuan istimewa, cari, minta kepada Allah, dan lakukan repetisi ya, nilai-nilai yang baik ya. Jadi repetisi, nilai-nilai yang baik itu direpetisi, diulang-ulang ya, ulang-ulang. Oke? Nah, ini IBK. Nah, so teman-teman semuanya, ini adalah perisai yang dibuka ya, sehingga akhirnya fokus dengan kemampuan istimewa. Nah, sekarang keluarga. Apa saja yang ada di sisi keluarga? Malu, ya kan? Malu saya punya adik kayak begini gitu kan. Putus asa, suuzon pada IBK, tidak perhatian ya. Kemudian tidak apa lagi? Tidak sabar menghadapi mereka. Oke? Ini di sisi keluarga ya. Di sisi keluarga akhirnya kita nggak sabaran gitu kan. Terus kemudian ya udah suuzon pada IBK, suuzon pada Allah lagi gitu kan, menyalahkan Allah juga gitu kan. Seperti itu ya. Apalagi kira-kira yang apa namanya, yang mungkin terjadi pada keluarga ya. Kebanyakannya seperti ini, tidak sabar. Terus kemudian ya, ini kan biasanya begini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh uji dengan biaya, ujian biaya ya. Akhirnya biaya itu keluar besar gitu loh, untuk mendidik yang normal gitu, katanya yang normal gitu ya, itu ya biayanya sekian, tapi yang punya kemampuan khusus biayanya sekian, sehingga ada ujian di sini ya, ada ujian biaya untuk mendidik ya. Apalagi ya pada keluarga itu ya, dan akhirnya ya mengucilkan IBK. Mengucilkan IBK, kemudian tidak membantunya untuk membesarkan hatinya IBK, dan lain-lain. Banyak sekali ujian-ujian pada keluarga ya. Dan ya waktu itu ada ya, siapa ya, Thomas Alva Edison ya, seingat saya gitu ya. Thomas Alva Edison itu dia juga kan di drop out ya dari sekolah ya, di drop out. Terus kemudian ibunya tuh dikirimi surat bahwa kami dari sekolah itu tidak mampu mendidik ini anak gitu ya. Terus itu surat ya disimpan sama ibunya dan nggak dikasih tahu ke si Thomas Alva Edison ini ya. Seingat saya namanya Thomas Alva Edison atau siapalah, mirip-mirip kisahnya. Kemudian setelah beliau sukses gitu ya, menemukan apalah segala macamnya, General Electric ya, seingat saya. Kemudian dia buka-buka gitu ya, buka-buka
buka-buka dokumen keluarga, surat-surat, dan ditemukan surat itu bahwa kata ibunya pada saat itu adalah, kenapa kok saya nggak sekolah gitu? Karena gitu, kamu sudah lebih pintar daripada mereka gitu, ya. Jadi membesarkan hati gitu. Kamu tuh sudah lebih hebat daripada si anak teman-teman kamu. Kata guru tuh kamu udah hebat gitu. Jadi kamu udah nggak perlu sekolah lagi gitu. Kamu sekolahnya sama ibu ya gitu kan? Karena kamu adalah orang yang hebat. Itu luar biasa sekali dukungan dari keluarga. Maka yuk sama-sama ya, perisai ini kita ganti ya. Ini kan semua adalah perisai-perisai yang ada dalam diri keluarga. Ganti semuanya, oke? Dengan apa ya? Yuk sama-sama ya, kita beramal soleh ya, beramal soleh ya, dengan IBK, berfastabikul ya, beramal soleh dengan IBK ini ya. Kemudian ya, seluruh biaya untuk IBK ini ya, yakini sebagai sedekah terbaik, melebihi sedekah kepada apapun. Nih, saya ganti warnanya ya dengan warna ini ya. Seluruh biaya untuk IBK yakini sebagai sedekah terbaik. Anda mau kasih anak yatim, kasih siapa? Pesantren, kasih masjid, kasih enggak, ini lebih mulia. Ya. Percaya saya, sedekah kepada mereka itu adalah sedekah terbaik. Ya. Mungkin Anda akhirnya memang ya dikasih amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak seperti ini. Ya. Dan akhirnya ya yang lainnya silahkan bangun masjid, silahkan kasih anak yatim, silahkan gitu ya, kasih fakir miskin. Tapi Anda sudah punya sedekah yang lebih baik. Misalnya contohnya bisa begini, banyak orang yang nggak pas banget gitu terhadap sedekah itu ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 dinar atau 1 dirham yang engkau berikan gitu ya, 1 dirham yang engkau berikan kepada istrimu. Ini kepada suami ya, suami kepada istri, itu lebih baik daripada 1 dirham yang diberikan kepada anak yatim. Iya kan? Jadi banyak orang yang akhirnya ngasih anak yatim tapi istrinya gitu kan, sendalnya bolong-bolong misalnya gitu ya, sendalnya bolong-bolong, itu nggak boleh itu ya, zalim namanya. Kasih anak yatim tapi istri nggak dikasih, nggak boleh ya. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya? Kasih istri dulu baru anak yatim. Nah, istri itu kewajiban ya, sedekahnya segini gitu. Anak berkemampuan khusus sedekahnya segini. Jadi subhanallah. Maka yuk sama-sama ya. Berikutnya adalah ya tentunya sabar dan melipatkan, gandakan kesabaran. Isbiru wasabiru warabitu, ini berlaku untuk ya kita melayani anak-anak mulia ini. Sabar, lipat gandakan kesabaran, sabar lagi begitu ya, seperti itu. Dan semua upaya fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memuliakan mereka. Bismillah ya, insya Allah saya doakan ya semua keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak IBK semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berikutnya adalah ya, sebelum ayat-ayat Allah, kita ke lingkungan dulu. Ya. Lingkungan. Nah, ini ujian yang terbesar. Lingkungan. Apa perisai-perisai yang ada di lingkungan? Ya. Merendahkan, bullying ya, kemudian ya merendahkan, bullying, kemudian juga
tidak peduli. Ya. Jangankan kita ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Abasa wa Tawalla. Ya, Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah. Masya Allah, panjang sekali ya. Kalau saya jadi nabi nih ya pasti nggak mungkin kan. Tapi kalau saya mencoba memahami perasaan nabi, malu banget. Ditegur sama Allah nih, ditegur sama Allah. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling kepada siapa? Kepada seorang IBK. Siapa itu IBK-nya? Yaitu ya Ibnu Ummi Maktum ya, seingat saya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Jadi jangankan kita, nabi aja ujiannya ya sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, barangkali yang ingin membersihkan dirinya dari dosa atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya serba cukup tuh, jadi nabi itu lagi ngelayanin ya orang-orang kafir Quraisy yang lagi mau didakwahi sama Nabi, gitu. Tahu-tahu ini ya Ibnu Ummi Maktum tuh datang gitu, pengen minta pengajaran Islam gitu kan. Ya, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, kamu ngelayaninnya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Jadi kalau dia nggak beriman gitu ya udah gitu. Tapi ini nih yang paling penting tuh ini gitu loh. Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan IBK di dalam surat Abasa ini. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ngelihat IBK gitu ya, insan berkemampuan khusus, hati-hati. Ini teguran bukan buat nabi saja, tapi teguran buat kita semua, teguran buat kita gitu loh ya. Jadi nabi aja ditegur. Nah, nabi aja tuh geser, nabi aja tuh tergelincir gitu untuk urusan ini. Jangan-jangan nih utang kita kagak lunas, utang kita kagak kebayar, proyek kita nggak datang-datang gitu ya. Kemudian kita juga nggak sembuh-sembuh, bisa jadi gitu ya. Rezeki kita nggak nambah-nambah, bisa jadi loh. Kita pernah micingkan mata kepada seorang IBK. Ayo, pernah nggak begitu? Ya, misalnya di pinggir jalan ada orang yang minta-minta gitu kan, matanya memang buta, terus kemudian kita bilang ih itu kan pura-pura gitu. Pernah nggak kayak gitu? Jangan-jangan itu perisai kita ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya rezeki kita nggak datang ya. Maka harus kita ya di sini nih ya. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, yaitu Ibnu Ummi Maktum itu, sedangkan ia takut kepada Allah, kamu mengabaikannya. Nah, Allah ngelarang, kalla, begitu kan? Jangan, nggak boleh kayak begitu. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendakinya, tentu ia memperhatikannya. Ini panjang sekali loh ayatnya itu terhadap ya cara teguran Allah tuh panjang sekali sampai 13, 14, 15, 16, 17 ayat. Bahkan ini kayaknya bukan 17 tapi semuanya ini gitu ya adalah konten yang waktu itu disampaikan kepada Ibnu
bimaktub. Ya, nah yuk sama-sama kita istighfar sama-sama. Istighfar bareng-bareng, istighfar. Kita pernah meremehkan. Kalla, ya, kalla apa tadi? Ya, innaha tadhkirah. Jangan begitu. Kalla innaha tadhkirah. Istighfar, istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kami pernah berbuat salah ya Allah. Kami pernah meremehkan, merendahkan. Jangankan saya ya Allah, Nabi saya aja pernah meremehkan mereka gitu. Ya, jangankan saya ya Allah. Jangan-jangan rezeki saya ini tertutup karena saya pernah memicingkan mata saya kepada seorang IBK. Jangan-jangan seorang IBK itu lagi perlu bantuan, tapi saya tidak membantunya gitu. Jangan-jangan gitu, seorang IBK itu sedang perlu kasih sayang, tapi saya tidak memberikannya. Jangan-jangan dia sedang perlu uang dan saya tidak memberikannya. Jangan-jangan dia sedang perlu perhatian dan saya tidak memberikannya. Jangan-jangan dia sedang memerlukan pendidikan dan saya tidak memberikannya. Jangan-jangan dia sedang mau berusaha tapi saya tidak memberikan jalan kepadanya. Jadi istighfar, istighfar, istighfar. Negara kita sekarang ini kalau bicara tentang kepedulian terhadap IBK masih jauh dari yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dicontohkan Nabi, dicontohkan orang Barat saja masih jauh. Orang Barat memberikan tangga buat kepada para IBK, memberikan jalur khusus buat IBK, memberikan perhatian yang khusus kepada mereka. Kita bagaimana? Ya, kita nggak peduli pada mereka. Ini adalah perisai-perisai kita, merendahkan, bullying, tidak peduli, ya, dan hal-hal yang sifatnya demikian, ya. Dan akhirnya, ya, yuk sama-sama kita fastabiqul khairat juga. Fastabiqul khairat untuk beramal kepada mereka. IBK. Dan akhirnya, ya, IBK yuk sama-sama kita naikkan potensi kita. Keluarga yuk sama-sama, ya, kita peduli terhadap mereka. Lingkungan yuk sama-sama kita sadar jangan mengandalkan, ya, jangan mengandalkan kepada siapapun, tapi kita andalkan, ya, kepada fastabiqul khairat, ya. Adanya IBK adalah satu ujian sekaligus peluang bagi kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.